Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Sofi dengan NIM 230299093. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai integral LIPA 2 dalam koordinat kutub. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa kurva tertentu pada suatu bidang yang lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan koordinat kutub. Misalkan, Z sama dengan Fx, Y menentukan sebuah permukaan atas R. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan andaikan F kontinu dan tak negatif. R di sini berarti merupakan luas permukaan dari dua buah gambar atau dua buah kurva di bawah ini. Maka volume V benda padat di bawah permukaan tersebut dan di atas R dapat dinyatakan dengan V sama dengan integral ganda dari fungsi f, x, y dengan batas R, dA. Di dalam koordinat kutub, persegi panjang kutub R mempunyai bentuk R sama dengan di mana R, theta, R-nya kecil dari atau sama dengan B, besar dari atau sama dengan A, dan theta-nya kecil dari atau sama dengan beta, besar dari atau sama dengan alfa. Di mana A besar dari atau sama dengan 0 dan beta dikurang alfa kecil dari atau sama dengan 2pi. Demikian pula persamaan permukaan dapat ditulis sebagai Z sama dengan Fx, Y sama dengan F R cos theta, R sin theta sama dengan F R, theta. Kita akan menghitung volume V dengan cara baru, yaitu dengan menggunakan koordinat kutub. Nah, yang di sini berarti kita belum menggunakan koordinat kutub. Ini merupakan hasil atau bentuk integral dari gambar kurva sebelumnya. Nah, kita akan melihat bagaimanakah bentuk dari integralnya apabila kita menggunakan dengan atau kita ganti dengan koordinat kutub. Nah, langkah-langkahnya itu bagi R menjadi partisi-partisi yang lebih kecil berbentuk persegi panjang kutub R1, R2, titik sampai Rn dengan menggunakan sisi kutub. Dan misalkan delta RK dan delta theta K menyatakan dimensi potongan RK. Luas ARK dinyatakan dengan ARK sama dengan vektor dari RK kali delta RK dan kali delta theta K, di mana vektor dari RK adalah jari-jari rata-rata RK. Nah, dapat kita lihat gambarnya di sini, sehingga dapat kita buat V sama dengan sigma F RK, theta K kali RK kali delta RK kali delta theta K, di mana dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, kita dapat gunakan limit sebagai aturan pembagian partisi yang mendekati 0, maka akan diperoleh volume yang sebenarnya. Limit ini adalah sebuah integral LIPA 2. Mana kita dapat menulisnya V sama dengan integral ganda dari F R, theta dikali R dengan batas R dr kali d theta sama dengan integral ganda dari fungsi P R cos theta R sin theta dikali R dengan batas R dikali dr d theta. Dari uraian di atas, kita mempunyai dua rumus untuk V, yaitu integral ganda dari Fx, Y dA dengan batas R sama dengan integral ganda dari F R cos theta, R sin theta dikali R dr d theta dengan batas R. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan volume V dari benda padat di atas persegi panjang kutub. Nah, dapat kita lihat gambarnya seperti di bawah ini, dengan R sama dengan R, theta, di mana R kecil dari atau sama dengan 3, besar dari atau sama dengan 1, dan tetanya yaitu kecil dari atau sama dengan pi per 4, dan besar dari atau sama dengan 0. Dan di bawah permukaan, Z sama dengan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa batas atas dari R-nya yaitu 3, dan batas bawah dari R-nya yaitu 1, sedangkan batas atas dari tetanya sendiri yaitu pi per 4, dan batas bawah dari tetanya yaitu 0. Nah, dapat kita tulis, karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita ganti X kuadrat tambah Y kuadrat ini dengan R kuadrat. Sehingga dapat kita tulis V sama dengan integral ganda
dari E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA dengan batas R. Kita ganti dengan X kuadrat tambah Y kuadratnya dengan R kuadrat. Sehingga dapat kita tulis sama dengan integral ganda dari E pangkat R kuadrat dikali R dr dikali d theta dengan integral pertamanya yaitu terhadap R dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 dan integral keduanya terhadap theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Sama dengan integral pi per 4 0 dikali 1/2 E pangkat R kuadrat 3 1 d theta. Nah, kita substitusikan atau kita ganti nilai R-nya dengan 3 dan 1. Sehingga dapat kita tulis integral pi per 4 0 1/2 E-nya E pangkat R kuadrat, kita ganti R-nya dengan 3 sehingga 3 kuadrat sama dengan 9. Maka kita tulis E pangkat 9 dikurang E, kita ganti R-nya dengan 1, maka 1 kuadrat 1. Sehingga kita tulis kurang E, d theta. Sehingga menjadi integral V per 4 0 1/2 dikali E pangkat 9 dikurang E d theta. Sama dengan V per 8 E pangkat 9 dikurang E. Atau kita estimasikan atau kita rubah ke dalam bentuk bilangan bulat menjadi 3181. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daerah umum dari integral lipat 2 ini. Yang pertama ada himpunan sederhana R. Himpunan S dikatakan himpunan sederhana R jika himpunan tersebut berbentuk S sama dengan R, theta, di mana phi 1 theta kecil dari atau sama dengan R dan R kecil dari atau sama dengan phi 2 theta, di mana theta kecil dari atau sama dengan beta dan besar dari atau sama dengan alfa. Nah, mungkin kita dapat melihat gambarnya seperti gambar di bawah ini. Sehingga dapat kita tulis P-nya yaitu atau daerah dari luas S-nya yaitu V sama dengan integral T, integral ganda dari fungsi F R, theta dikali R dr d theta, di mana integral pertamanya terhadap R yaitu dimulai dari R sama dengan V1 theta sampai R sama dengan V2 theta dan integral kedua terhadap tetanya dimulai dari theta sama dengan alfa sampai theta sama dengan beta. Yang kedua itu ada himpunan sederhana theta. Himpunan S dikatakan himpunan sederhana theta jika himpunan tersebut berbentuk S sama dengan R, theta, di mana R kecil dari atau sama dengan B dan besar dari atau sama dengan A dan psi R. Tetanya kecil dari atau sama dengan psi 2R dan besar dari atau sama dengan psi 1R. Nah, mungkin gambarnya dapat kita lihat di bawah ini, di mana S ini merupakan luas permukaan dari kurva tersebut. Sehingga dapat kita tulis luas permukaan atau volumenya yaitu V sama dengan integral ganda dari F R, theta dikali R d theta dr, di mana integral pertamanya yaitu terhadap theta dimulai dari theta sama dengan psi 1R sampai theta sama dengan psi 2R dan integral keduanya itu terhadap R dimulai dari R sama dengan A sampai dengan R sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh kembali. Contohnya itu hitunglah integral ganda dari Y dA dengan batas S, di mana S adalah daerah di kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2, serta di dalam kardiot R sama dengan 2 dikali 1 tambah cos theta. Nah, mungkin dapat kita tuliskan atau kita gambarkan seperti berikut ini. Dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, penyelesaiannya itu, karena S adalah himpunan sederhana R, kita dapat menuliskan integral dari atas sebagai integral kutub berulang dengan R sebagai peubah pengintegralan sebelah dalam. Di dalam pengintegralan sebelah dalam ini, kita dibuat tetap. Pengintegralan dilakukan di sepanjang garis tebal
pada gambar, dapat kita lihat pada gambar, dari R sama dengan 2 sampai R sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos theta. Sehingga dapat kita tuliskan integral ganda dari Y dA dengan batas S sama dengan terhadap tetanya dengan batas atas V per 2 batas bawah 0, dan integral terhadap R-nya 2 dikali 1 tambah cos theta dengan batas bawah 2. Kali R sin theta dikali R dr d theta. Sehingga sama dengan kita integralkan R-nya terlebih dahulu menjadi integral V per 2 0, integral dari R sin theta dikali R, yaitu R pangkat 3 per 3 sin theta. 2 dikali 1 tambah cos theta dikali 2 d theta. Nah, kita ganti nilai R-nya dengan 2 dikali 1 tambah cos theta dan dengan 2. Sehingga dapat kita tuliskan em, 8 per 3 integral dari V, V per 2 0, 1 ditambah cos theta pangkat 3 sin theta dikurang sin theta d theta. 8 per 3 dapat kita buat ini, kita sederhanakan menjadi min 1 per 4 dikali 1 ditambah cos theta pangkat 4 ditambah cos theta, mulai dari V per 2 sampai 0. Sehingga setelah disubstitusikan hasilnya menjadi 22 per 3. Nah, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan materi atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.